kesempatan pertama dulu ada mana ini gitu ya? Benar ya? Oke, kita ulangi lagi ya. Kesempatan dulu. Kalau saya sebut marah ini gimana? Membar. Sama membar ya. Oke, ulangi lagi. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Marah ini membar. Sisanya cowok nih. Oke, belum ya. Oke, saya berusaha tepat waktu Bapak Ibu. Jadi nanti yang hadir 5 orang, 7 orang, waktu itu sama. Jadi saya lebih, kita mulai sebagai seorang guru, saya lebih menghargai yang tepat waktu daripada yang lambat. Kalau saya menunggu sampai 30 menit, 10 menit dan sebagainya, saya menghargai orang yang lambat. Oke, Bapak Ibu sekalian, sampai detik ini gimana perasaannya? Alhamdulillah capek, apa alhamdulillah kenyang, alhamdulillah sehat, alhamdulillah apa? Ilmunya udah banyak ya? Oke, apa aja sih yang ini? Saya pilih tahu deh, salah satu maju dong. Nanti kenalannya nanti ya. Salah satu maju ilmunya sampai mana? Mungkin sudah sampai muntah-muntah gitu ya. Oke, silakan duduk maju ya. Kalau muntah-muntah berarti kan nggak akan saya tambah lagi ya. Jadi udah stop dari ini, kita buang ya. Oke. Gimana Ibu? Saya ceritain dong gimana perasaannya sampai detik ini. Dari kita mulai dari Senin ya. Dari hari Senin itu sudah saya dapetin apa perasaannya, terus sudah kenal berapa orang gitu ya, sudah hafal berapa nama. Itu satu sekolah. Oke. Kompetensi kecamatan 1. Waduh. Kecamatan 2. Oke, Bu, silakan ceritakan. Gimana? Saya dari SD 4 Bumi. Jadi dari sampai hari ini perasaannya saya merasa sangat senang. Alhamdulillah bertemu dengan rekan-rekan baru, guru yang luar biasa, saling menambah ilmu dan juga ya saya anak guru yang memberi kami semua ilmu baru tentang media, baik itu dari perkenalan awal sampai pembelajaran sampai malam itu ada sedikit nanti ada kalau sedang lagi sedang ada pembelajarannya cuma 10% kalau banyak kalau saya kalau ilmunya banyak Pak ilmunya karena saya suka prakteknya. Terus untuk ilmu saya sudah berasa semua ya. Kami bisa memahami apa itu adli, apa itu kudin, apa itu bukali. Kami belajar juga tentang sensitivity dan sebelumnya kalau saya belum pernah ya. Terus kita belajar membuat media dari Canva. Pokoknya banyak apapun yang kita hafal dari sini. Untuk mengenal semua wajah saya sudah tahu, tapi nama mungkin ada lupa-lupa ingat. Maaf ya Bapak Ibu, mungkin memorinya sudah loadingnya nggak 100%. Ya itu saja Pak. Sudah juga belum sih? Apa Pak? Sudah juga. Oh belum. Dari awal belum juga ya? Nah, makanya ada 10% ngantuknya Pak. Makanya kayaknya akan pagi ya, nanti habis dulu ya. Oke. Makasih Bu ya, buat bisa tepuk tangan dong. Ya cowok. Ini aduh, kalau saya ada terlambat nih. Itu salah satu Pak, ceritain Pak. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, dia perwakilan siapa ketuanya? Oke, silakan Pak. Biasanya ketuanya jadi contoh. Oke ya, santai aja. Silakan. Oh iya, pertanyaannya Bapak sampai detik ini sudah mendapatkan apanya? Mungkin sudah hafal berapa orang gitu ya? Apa yang didapatin? Kayaknya mungkin sebelumnya belum kenal tapi di sini sudah. Terus sebelumnya belum mengetahui media apa, di sini sudah praktik gitu ya. Silakan. Jawab, alhamdulillah selama belajar banyak juga Pak.
terutama yang di web situs untuk pembuatan sampah itu saya belum pernah. Oke. Kalau sudah punya akun jaga ini, tapi belum dimanfaatkan. Ya, kalau untuk yang webnya saja Pak. Kalau webnya sudah dimanfaatkan. Nah, kalau untuk CCTV itu sudah mungkin SMA saya gunakan ya. Bukan untuk sendiri juga Pak. Dan untuk video pembelajaran atau materi-materi pembelajaran itu alhamdulillah baik. Sekarang dimudahkan lah. Oke, sampai sekarang kangen rumah? Masih Pak. Iya. Pengen lagi luar pulang? Nanti Pak. Oke. Meskipun kita kangen tapi harus tuntasan ya. Jadi Bapak Ibu harus punya filosofi setelah ini. Apa yang Bapak Ibu sudah mulai harus ya. Jangan sampai Bapak Ibu mulai tapi orang lain mau. Kayak lagu. Nah, ya. Oke. Yuk, terima kasih Pak. Oke. Luar biasa ya. Jadi ada yang sudah kenal, terus diperkenalkan AI, ya, terus dimaksimalkan pengembangan di Canva. Canva biasanya cuma membuat poster, sudah diajari bagaimana downloadnya lewat web, ya sudah semuanya. Dan sekarang pun juga Bapak Ibu kalau di Canva kita sudah bisa membuat yang namanya website, ada codingnya, ya. Terus nanti dikoneksikan dengan apa lagi, ChatGPT, ada Dreamer, ada DeepSeek. DeepSeek itu yang buatan versi Cina. Kalau ChatGPT itu versi Amerika ya. Tapi kalau DeepSeek Bapak Ibu lebih detail karena dia deep, ya, lebih mendalam. Kalau di ChatGPT Bapak Ibu nanti cuma mengetik ini sudah diterima sudah. Tapi kalau di DeepSeek Bapak Ibu lebih detail dan hasilnya juga. Misalnya saya buatkan contoh rambutnya hitam. Kalau saya ChatGPT rambutnya hitam, kumisnya sebelah misalnya, terus saya kakinya satu, itu udah bisa jadi. Tapi sesekali kadang di DeepSeek itu ditanyain, ya kakinya itu warnanya apa, rambutnya berapa, jumlahnya, terus warnanya apa, itu nanti dikit lagi. Ya, ada lagi namanya Gemini, dan kita sebut dengan Gemini. Gemini juga sama. Cara kerjanya hampir sama, kayak DeepSeek, kayak satu lagi kayak ChatGPT. Bapak Ibu itu jalannya. Makanya Bapak Ibu kalau misalnya ada stimulus dan ada rencana, itu bisa. Ya, kalau bisa jangan kita ngomong. Tapi sesekali belilah sebuah aplikasi untuk mengembangkan. Nanti akan bisa menjadi namanya bisnis juga, ada bisa penghasilan tambahan dari profesi Bapak. Ya. Itu masyarakat sekarang ya, nanti sudah saya perkenalkan. Nah, Bapak Ibu sekalian sudah menjalani semua, saya tidak akan menambah ke sana. Meskipun kalau saya ada space waktu, terus materi yang saya berikan nanti ada waktu sisanya nanti akan saya kasih banyak sekali. Jadi setelah mentas dari sini Bapak Ibu pulang menjadi manusia yang baru, ya, guru yang baru. Jangan hanya hadir, mungkin apa? Maka enak ya, pulang terus cuma Bapak berapa minggu ini sih udah ada gitu ya. Nah, dan saya yakin tidak 100% akan berhasil, saya yakin. Tapi saya harapkan 50 ke atas itu nanti akan berhasil. Pada waktu akan dapat tahu juga saya misi bersama teman-teman kegiatan itu saya sangat senang sekali ya, luar biasa semuanya berbeda. Hampir praktiknya itu tidak ada yang main TikTok, tidak ada yang main Instagram, semua kerja luar biasa. Saya harapkan yang terbaik. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau saya bilang oke, Bapak Ibu bilang boleh. Oke, ya. Kalau saya lebih ini, siapa namanya? Ya, udah pada hafal? Belum, ya. Makanya kita kenalan. Kita sampai Bapak Ibu, nanti pola untuk kursinya kita ubah meningkat. Ini kita mundurkan, karena kita 2 hari sampai malam. Saya hanya teori 20%, 80% praktik, semuanya kerja. Makanya pulang nanti harus Bapak Ibu harus tahu, harus ilmunya harus ada, ya. Perlu jangan ya. Jadi kalau berdua ya, jadi berdua pada sampai sama-sama ya. Tapi Bapak Ibu
meskipun berdua nanti Bapak Ibu harus tahu ya, belajar sama-sama ya, bekerja sama dan saling bekerja sama dan bekerja bersama ya. Baik, kita kembali dulu aja sebelum kita buka grupnya. Jadi nanti meningkat ada berapa grup? Ada 10 grup, 9 ketuanya. Kingnya Bapak ini ada ya. Nah, ini kingnya sudah ada ratunya. Belum mau tunjuk ratunya. Jadi mau tunjuk sendiri apa lewat game? Tunjuk sendiri. Nanti beliau pilih ya. Dan nanti ada dulu lah kita panggil dulu ya. Karena waktunya kita sampai jam 12. Kita mulai. Ya, oke. Saya ingin assessment diagnostik dulu ya. Buat pertanyaan. Siapa yang sudah membuat konten? Yang punya konten di TikTok, di Instagram, di YouTube. Apapun. Di YouTube apapun. Tentang apa? Oke. Pakai aplikasi apa? Canva. Ini juga Canva kan? Berangkat ya. Baik. Ada lagi Bapak Ibu yang spesialis pembelajaran guru? Yang spesialis? Bebas ini misalnya saya punya ternak sapi Pak, kalau saya ternak sapi boleh? Ada apa kan? Itu pembelajaran loh. Bagaimana merawat sapi dengan baik, ya? Bagaimana memandikan sapi agar tidak tandang. Ada? Tidak ada? Instagram punya semua? Coba lihat dulu. Instagram. Coba. Ini Bapak. Oke, begini. Oke, kalau bisa nyuruh kasih ya. Oke, baik. TikTok pasti semua nih. Ada TikTok ya. Biasa bukan cuma TikTok. Ada. Yang cowok ada cowok? Ada. Ya, itu tentang apa? TikTok shop. Ya, pasti penghasilannya lebih tinggi kan? Jadi dia shop terus gitu. Dia produksi siapa? Buat konten di TikTok. Makanan. Cara buat kue. Ini produksi kue. Oke. Bagaimana cara membuat kue dari makan sendiri? Oke. Lalu apa? Ya kreatif ya. Ada lagi? Tentang apa? Tentang cara membuat KTP ya. Biasanya dulu buat KTP tapi buat konten di TikTok ya. Wah, pusing aja Pak. Ada lagi? Gak ada? Ya. Gitu ya. Ya, biasanya langsung kita males ya cari kerjaan lain. Oke, tapi dulu Bapak Ibu, memang Indonesia adalah kita produk sedang masalah ya. Jadi kita tuh setidaknya 3 hari harus buat 3 hari. Karena cuma sehari seminggu sekali 2 kali upload. Jadi tidak sama. Jadi tidak harus tidak perlu lepas untuk upload. Karena nanti Bapak Ibu kalau misalnya nggak ada followers dia akan apalagi kontennya pada keadaan kita ya, kalau pada keadaan kita ngapain aku untuk mengetahui keadaan kamu kan saya ada sibuk ya. Nanti kalau misalnya kita masak itu tips bermanfaat ke saya ya, itu beragam aja. Tapi kalau saya media sosial tidak untuk penghasilan, tapi kadang saya berkomunikasi pribadi aja untuk portfolio. Nah, nanti hari ini Bapak Ibu kita akan belajar tentang bagaimana pengambilan gambar dan media pembelajaran berbasis video. Ya, jadi saya tidak akan mengajar kembali ke AI, meskipun nanti saya masuk ke AI, tapi waktu saya terbatas
kali ini Bapak Ibu kita akan perkenalkan, mungkin Bapak Ibu sudah pernah membuat video, ya, sudah followernya sudah banyak, sudah bagus, ya. Tapi bagaimana sih seninya, ya, seninya dan bagaimana cara membuat video dengan baik dan sesuai konten pembelajaran yang sesuai, ya. Itu yang susah kita untuk desainnya. Semua bisa untuk buat video, semua orang bisa untuk men-start yang namanya HP, ya. Dan anak-anak pun juga tetap masuk video, tapi bagaimana buat video yang baik itu yang susah, ya. Jadi ketika kita belajar yang lain, mohon untuk diletakkan semua untuk ya HP dan laptopnya semua. Jadi grup nanti juga sama, jangan sampai semua mengerjakan Bapak Ibu cuma di foto-foto status dan sebagainya. Konsenkan di sini Bapak Ibu, orang nanti apa ya? Bayangkan bahwa saya pulang itu akan ditanya sama guru lain, dan sampai nanti saya pulang saya on, ya. Jadi saya bisa, ya. Terus biar kebersihan, aktif dalam diskusi, saling menghargai, ya, mengerjakan tugas pelatihan. Ada beberapa tugas ya Bapak Ibu. Nanti yang menilai juga bukan saya, Bapak Ibu sendiri yang menilai. Hasil tugas nanti dipresentasikan Bapak Ibu melakukan kebanyakan, ya. Oke, tujuannya apa sih kita belajar ini? Yaitu kita membuat media berbasis video. Apalagi sekarang kan sudah ada IT. Kenapa sih harus buat video pembelajaran? Sekarang sudah ada memang. Bapak Ibu gak usah main foto, gak usah ngambil gambar, itu sekarang sudah ada. Video pembelajaran itu sudah jadi nama video pembelajaran berbasis video. Pertanyaannya, ya, ibaratnya seperti itu. Sekarang kenapa orang masih mengendarai sepeda padahal sudah ada mobil? Kenapa sekarang masih ada sepeda tetapi sudah ada sepeda motor? Ya, apakah lantas ada sepeda motor, sepedanya langsung dibuang? Apakah kita punya mobil, motor favorit kita langsung dibuang? Berarti ada tujuannya. Ada AI dan juga ada yang namanya real manusia. Ya, yaitu itu palsu. Kalau kita membuat promo sekolah, itu orang kadang lebih suka real judul sekolahnya daripada versi AI. Benar nggak? Ya. Jangan sampai kasus-kasus seperti misalnya saya ingin mencari jodoh, ya, di TikTok, itu gambarnya sudah dipoles-poles, cantik banget, tapi ternyata dia umurnya hanya 7. Benar nggak? Ada nggak? Ada. Ya, aduh cantik banget. Terus kemarin ada kasusnya orang Vietnam atau mana? Dia datang ke India, ingin tahu apa ya, ketemu sama kuliah hatinya, ternyata tua. Ya, jadi belum ketemu ya, dari sana di telepon diangkat, belum pulang, dia pulang lagi dia sama dokter ini, ya, saya jalan hatimu, ternyata adalah fake. Jadi kalau saya seorang marketing membuat video belajar, saya lebih suka yang fake. Katakanlah seorang marketing itu bisa sekolah video kita, ya kita orang kita sendiri, wajah saya seperti itu, banyak yang dimasuk-masukin, yang dikasih jenggot, yang dikasih apa seperti itu kan. Jadi kalau orang mau datang ke sekolah kita, ya di rumah itu kelasnya kayak gitu sudah. Kalau kita udah terus orang datang ke sekolah misalnya, beda. Di situ bagus loh kelasnya, ada laptopnya, ada layar gede. Kok di sini bagus kali ini? Gak ada mana, kan? Nah, makanya bagaimana dengan keadaan nyata itu kita membuat video pembelajaran semenarik mungkin dengan komunikasi yang kita beri. Kalau AI cuma kita kasih aja buatkan video pembelajaran yang sangat menarik, tulisannya konsep seperti ini, videonya warnanya ini, ada dua nantinya, padahal setelah kita sepakat satu, ya, jadi dia sudah jadi kita upload di media sosial, orang tertarik pada daftar buat online. Pada waktu bertemu belum. Beda, ini dunia seperti ini. Nah, ya, tujuannya Bapak Ibu, AI bisa kita gunakan kalau membantu kita dalam sebuah komunikasi. Suara saya selalu pakai AI aja, nggak masalah. Ya, kalau misalnya ini kayaknya gambarnya, misalnya kita butuh media pembelajaran IPA deh.
depan kayaknya saya daripada saya foto kambing, saya minta ke GBT untuk membuat gambar kambing. Ada kan? Oke. Saya kalau misalnya foto kambing di gunung, saya nggak repot-repot ke gunung dan nyari kambing di foto. Buatlah ke GBT kambing di gunung. Kita sih itu bukan tujuan kita. Oke, mengembangkan kemampuan guru dalam konten kreatif. Bapak Ibu sekalian, saya ingin cerita sedikit ini membuat motivasi Bapak Ibu. Ya. Nanti mungkin akan menjadi skill juga. Saya yakin kalau setiap pelatihan, kalau saya diutus, itu Allah akan ngasih jalan yang lain. Itu pasti. Jadi saya begini, saya lagi santai liburan, tiba-tiba saya ditelepon oleh Dinas. Tapi silakan datang di pelatihan ini. Itu sudah jalan Allah. Saya nggak boleh nolak. Meskipun saya enak di keluarga, lagi ngopi sama keluarga, jadi telepon, ini ada jalan lain. Nah, dulu saya kasih cerita, ketika saya lulus dulu perguruan, saya koordinasi di daerah apa keluarga. Saya menghadap dengan BMA, BPT, dan BPA. Itu saya sudah banyak konten. Dilihat sama Bu Erma, gitu ya. Wah ini Pak Ali harus ikut di pelatihan. Jadi pelatihan ini gara-gara beliau melihat saya suka berkonten. Ini kayaknya perlu dilatih Pak Ali biar berbeda. Dari kasus ini lah Bapak Ibu, saya suka sekarang. Ya, jadi dulu biasa saya dipanggil dengan teman saya karena kayaknya kamu bagus berbeda. Ya, saya sudah mulai oke. Ini apa? Ada mana ini? Dari jalan. Oke. Nah, di Palembang Bapak Ibu banyak sekali orang yang ingin membuat namanya school profile. Profil sekolah. Profil sekolah itu Bapak Ibu cuma 4 menit sama 5 menit. Dengan bahan yang harus kita ambil itu ratusan sampai mungkin ribuan. Bagaimana kita membuat merangkai video cuma 4 menit mewakili sekolah. Tahu nggak biayanya berapa? Ada yang buat video profile. Tinggal permintaannya ya. Ada yang saya tahu. Paling sedikit harganya 10 juta. 5 menit. Kalau kita sudah punya ilmu hari ini, kemarin setelah saya buat video profile dan saya lihat itu hasilnya lebih bagus dari saya, karena saya sombong. Kalau kita punya ilmunya Bapak Ibu, kita akan tahu dan bisa menganalisasi diri. Ini kurang ini, kurang rapi, potongannya kurang pas. Terus ini suaranya agak melenceng dari yang dimiliki. Itu kita tahu, karena apa? Sudah tahu ilmunya. Tapi kalau kita nggak punya ilmunya, bagus banget. Nah, kita nggak bisa memprediksi. 10 juta, cuma 8 menit. Kita gantung siapa yang buat. Namanya buatin adalah yang pernah ngisi apa ya, yang sering diajar nanti apa ya, kalau dia bawa kameraman video ke Cina kemana itu rata-rata bawa kameraman yang memang udah air lah adanya, dia menikmati apa aja terserah, kameraman itu yang membuat video dan membuat foto itu dia dibayar sampai 20 juta, 25 juta cuman untuk konten Instagram dan mungkin buatnya kalau Bapak Ibu punya ilmunya biasa aja, bukan karena biasanya. Kira-kira apa? Sesuatu yang bisa dibuat orang harganya lebih mahal, kita buat itu bisa lebih bagus, tapi kok harganya dia lebih mahal gitu? Hah? Branding, jadi kenapa itu? Jadi kenapa? Branding diri, personal branding. Jadi karena apa? Personal branding kita sudah dikenal orang. Misalnya begini, jahitan yang biasa orang melegok-legok di stage, itu kan cuma jahitnya sama dengan jahit kita. Bahkan celananya juga nggak lengkap juga ya. Benar nggak? Bajunya aja kadang nggak lengkap juga, ada supaya ini ya. Itu bagusnya kayaknya bagusnya dengan jahit kita di kampung.
HP, jasnya juga sama gitu. Tapi kenapa mereka itu lebih mahal? Harganya satu baju aja sampai MM-an ya. Karena apa ya, branding itu orang lebih suka pakai style siapa yang membuat daripada hasilnya. Ada nggak kayak gini? Saya tuh bikin ini HP saya. Kalau saya soal jamaah itu kalau mereknya Apple itu naruhnya dia nomor biru, bener gak? Iya, kelihatan. Jadi kalau disaku ininya gini, bukan luas gini kan? Gini sedikit, bener gak? Atau gini juga. Kalau kita mereknya gini, mending masuk tas diumpetin ya. Bunyinya aja itu mengandung branding loh. Bunyinya Apple sama bunyinya Samsung itu beda. Makanya Bapak Ibu kalau pakai Samsung jangan dikerasin. Ya, kalau Apple biasanya dikerasin. Karena apa? Biarnya tidak. Padahal fungsinya sama nggak? Sama. Apakah lantas dengan Apple itu tulisannya lebih bagus, lebih meliu-liu, lebih bisa joget gitu? Tidak sama. Jadi saya menerima pesan WA dari orang yang punya HP Apple, Sony atau apapun sama. Kenapa harganya berbeda? Nah, ada mereknya. Ya, spek kameranya mungkin ya, tapi saya nggak gini ya, mungkin kameranya lebih jelas, ya, lebih bagus. Tapi sekarang kalau misalnya kan banyak saingan juga ya, juga yang bagus, misalnya ini Apple. Tapi Apple itu sudah berhasil yang mana personal brandingnya sudah. Kalau nggak pakai Apple, boleh nggak kayak ya. Sampai dulu aja kredit. Benar nggak? Kalau di kampus enggak kan ya? Nah juga HP kreditnya ya. Iya, front office saya itu Apple bu. Biasanya nggak sampai 3 juta. Iya anak-anak. Kalau saya sih mungkin Samsung bilangnya saya kasih Apple saya kasih gitu ya. Dan nilai itu personal branding. Nah sekarang Bapak Ibu bangunlah kualitas dari dasar. Kita nggak bisa ambil kualitas itu besok langsung bagus nggak? Maksudnya mungkin 5 tahun ya, tapi Bapak Ibu harus memang menyediakan waktu 1 hari beberapa jam pelatihan. Itu spesial, harus misalnya pulang deh. Spesial untuk anak sudah, untuk kebun sudah, belajar sudah. Ada sisa berapa waktu itu untuk skill diri. Suatu saat Bapak Ibu yakinlah apa yang Bapak Ibu pelajari meskipun jadi dikatakan orang, Allah tua nanti akan kasih jalan. Benar? Iya. Nah, perhatikan. Kali pengambilan video Bapak Ibu jangan menyiksa editor. Artinya apa? Kalau misalnya pengambilan video kurang rapi, editor juga berhak untuk protes sama sutradara, ya. Karena itu harus semuanya. Jadi ketika kita mengambil gambar seperti ini, kita pertama, ya, usahakan jangan berdekat. Ya, ada seperti ini ya. Apakah dia mungkin memang jadi kameramen pertama kali untuk dia sekarang gitu ya. Begini. Nah, ketika kalau bisa jangan menggunakan action, mulai, dan apa? Rekamannya masuk suaranya. Ya. Jadi kalau bisa ngangkat gini boleh, atau juga boleh seperti ini, sutradara. Tapi dari kamera jangan gini, sama aja ya. Nah, jadi kayak gini Bu. Jadi aksesnya di depan, di belakang semuanya nanti. Usahakan jangan ada yang bersuara. Jadi begini aksesnya. Ketika sudah satu, ini kameranya sudah nge-set rekaman. Jangan dengan gini, dia baru nge-set. Berarti susahnya apa? Motongnya susah. Jadi ada jeda 2 menit, 2 detik. Saya
sudah rekam nih, tas. Nah, tujuannya apa? Biar nanti editor ngomong di depannya ada enggak. Bener ya? Ilmu namanya kan tahu kan? Tadi kan? Tapi kalau kita bisa begini, ya, satu. Oke teman-teman semua, suara sudah masuk, ini baru pencet. Itu editor susah motongnya, meskipun hasilnya bagus. Nanti editornya ngomel-ngomel, gimana sih? Space-nya awal sama akhir nggak ada. Ketika di akhir juga sama. Ya, artisnya sudah bersih. Oke, udah bersih semua. Demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Diam. Dan terima kasih. Gimana sih? Ada nggak kayak gitu? Padahal perjalanan awal sampai akhir bagus banget. Merusak dia di akhir. Nah, nggak sabar kan? Dan sutradara mereka kat. Ulang lagi. Kok diulang lagi? Nah ya, jadi begini. Misalnya, baik anak-anak semua demikian apa ini bisa diberikan. Terima kasih. Jadi itu. Oh jadi, ya. Jadi kalau kodenya sudah gini, baru berarti aman. 3 detik bisa dipotong. Jadi awal 3 detik dia sudah on 3 detik awal, pada waktu berhenti nunggu 3 detik. Jadi apa sutradara atau koreografer boleh gimana ulang lagi terus tuh dicoba tuh videonya. Bu, susahnya jadi artis, biar mahal kan? Karena dia diulang-ulang, dimana sutradara dan sebagainya. Oke, tinggal kebutuhannya bagaimana? Jadi misalnya, salah satu misalnya, silakan maju, langsung maju sini. Atau boleh? Di sini begini ya. Ambil di sini. Oke, sekarang. Kalau pembukaan, ya, ini ya. Kalau pembukaan itu bagusnya bisa di tengah, ya, tengah lagi. Nah, kalau Bapak Ibu punya 3 kamera, semuanya di on. 1, di sini 1, 2, boleh di sini. 3 orang. Jadi semua nanti kayak tadi Bu, saya lari-lari tadi ya. Dalam satu komunikasi kita langsung ngambil tak. Tapi tidak selalu cepat. Jadi misalnya baik cepat lagi ya karena jadi ngomong ngambil dari angle, potong angle samping, potong angle samping lagi, setelah itu cepat. Sendiri ya, bisa kalau cepat. Ya, kalau podcast itu paling tidak minimal 3 kamera. Nah, tripodnya kayak gini ya. Nah, bisa tripod, misalnya 1 kamera, paling tidak tripod taruh di sana. Oke ya. Kalau kita mengambil beberapa angle, kalau dirasa 1 cukup, matikan lagi tidak jauh yang lain. Saya anjurin di batin aja. Di post boleh, tapi di post itu resikonya kadang kita lupa dia jalan terus. Ya salah pencetnya lupa apa mati atau enggak, akhirnya dia jalan terus, akhirnya memakan banyak memori. Saya lebih suka seperti ini. Kalau sudah dirasa sudah selesai, sudah mati, taruh angle yang lain. Kan saya kita mau angle anak-anak ini, besar anak. Tak. Jangan dulu. Nah, kalau misalnya kita dulu olahraga, misalnya apa? Senam lantai ya. Kalau depan atau belakang.
Kalau depan kalau belakang, kalau satu kamera Bapak Ibu, kalau bisa adalah angle semuanya kena. Ada gurunya, ada siswanya. Ya, jangan siswanya aja, nanti gurunya nggak tahu. Jadi misalnya kalau depan kita ambil angle dari samping, dari depan benar. Kalau depan benar, itu nanti kalau rollnya dari belakang, itu nanti pakainya kelihatan. Benar nggak? Iya, makanya misalnya dia roll ini ya, kita ambilnya dari samping, jangan dari belakang. Dari samping sekiranya apa? Mukanya, badannya, dan bulunya kena. Tapi kalau dari sini, itu nanti kalau kita upload banyak bulian. Nah, celananya bolong. Ada nggak kemungkinan itu kita harus pikirkan? Bahkan kalau guling ini kelihatan ke atas ya. Jadi kalau kita jangan dari depan, ambil dari samping. Untungnya apa? Saya buat video ini. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu, ya, ini ada kemungkinan ya kurang lebih ya. Karena kalau di sini, misalnya roll, itu dia menutupi bagian yang lain. Fokusnya dia terpecah, tidak satu fokus kemana. Nah, kalau saya itu minimal 2 kamera. Ya. Jadi kalau saya ada event, misalnya ada tamu, ya, kamera stuck 1 dan 1 bergerak. 1 itu adalah kegiatan dari awal sampai akhir dari depan. Satunya lagi itu saya ngambil copot-copot 1 tak lagi mungkin 5 menit. Sebenarnya apa? Itu yang paling aman. Itu nanti adalah hal yang kita harapkan nanti apa event awal sampai akhir kalau diminta itu kita kasih. Tapi kalau kita medis, kita bisa rangkai yang potong-potongan tidak bisa juga, potong-potongan tidak bisa juga. Memang kalau well itu susah. Ya namanya kamera kan buat film itu memang tim. Ya, mal buat. Saya well tapi kalau pengen main single ya aja. Ya pakai skip. Berapa pengen ya, ada lagi. Foto gimana? Tinggal kebutuhannya gimana? Tinggal semuanya. Kalau saya HP masuk nggak? Ya, tinggal kemampuan HP-nya kita udah biasa dipasangin. Kalau kita misalnya apa kemampuan HP-nya bisa semuanya. Kalau saya pakai remote, ada remote kan? Remote ada remote kan? Ya pakai remote udah kita main seperti ini. Tinggal tekan aja. Tak. Ya posisi lagi. Tak. Ya posisi ini. Kita tampil, anak-anak tampil. Jadi kita nggak repot tampil. Ya, makanya kalau misalnya konten kreator Bapak Ibu kan paham tuh. Saya mau ngambil remote-nya. Ini contoh ya. Itu video on. Ini ada remote-nya kecil. Kalau saya mau menginginkan video itu mati, jadi kalau saya seperti ini kan Bapak Ibu nggak tahu kalau saya bisa kayak remote. Coba mati atau enggak? Coba. Mati. Hidup. 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 Tidak masih hidup. Ya. Jadi bisa pakai ini, itu murah kok. Ya kalau misalnya mau foto-foto yang full, ya pakai itu bisa misalnya yang scroll ya.
Dan kalau itu kan kita bisa ukur. Misalnya antara lantai sama orang dulu, lihat. Kita ukur sama kameranya, kita ukur ini. Sekiranya kanan kiri, anaknya kelihatan dulunya di samping. Kita tinggal foto-foto aja. Pada waktu dia berganti, kita ganti kameranya di samping, fotonya di. Jadi kita dari sibukkan apa? Depan dan belakang. Buat kita punya mitra. Ya satu dulu, Ju ambil gambar gue dong. Kalau kamu nanti ada saya bantu juga. Misalnya muridnya cuma 5, ya, jangan mengambil angle atau jauh, jangan begini, jangan kelihatan space di belakang. Ini kelihatan rapi, jadi space di belakangnya jangan kelihatan, ya. Ngambil video juga sama. Kalau misalnya ini kan agak kelihatan rapi, terus saya seperti sini. Kalau di belakang kosong gimana? Kelihatan sepi. Nah, kalau misalnya cuma 5, dia sama, maksud aja kayak gini. Ekspresi dia gitu. Ya. Terus dia lagi ngerjain apa? Jadi kameranya ke meja. Ke meja apa yang dikerjakan? Kalau konsen di apa yang dikerjain, laptopnya. Jadi ada seninya gini, ini apa ya? Terima kasih atas pertanyaannya kemarin ada pertanyaan dari saya juga. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita main video cuma 2 aja, pakai angle yang tadi. Kita zoom out. Contoh, kalau saya ngasih video, orang video itu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu lihat di video. Kalau misalnya saya gini, apa yang Bapak Ibu pertanyakan? Lagi apa? Ya kan? Jadi ngambil videonya apa? Dari punggung, terus kita shoot apa yang dia lakukan. Jadi di belakang, terus nanti potongannya langsung apa yang dilakukan, konsentrasi ke hati. Kan seperti Bapak Ibu ingin ketahui kan? Jadi dia ngukir terus gini. Kalau Bapak Ibu cuma gini aja, ini, terus ngambil syutingnya di belakang, dia nonton jengkel kan? Itu nonton kayak gini terus gitu. Ya, jadi dari belakang boleh gini set. Jangan begini. Kalau begini kayak amatir. Ya, jadi gini, angle-nya dari samping ke tidak terhati sama orangnya. Kita pause atau potong, baru langsung konsen bukan perhatikan. Ya, konsen ke hatinya set 1, 2, 3, 4. Jadi orang terjawab, oh orang ini sedang main HP, ngapain ya? Jawab sama editor. Ya, jangan begini Bu, orang banyak investigasi. Itu lihat pusing banget. Meskipun memang menarik ya. Ya, yes tenan ya. Tapi kalau kita mau nusuk tikus ya apa? Karena tikus nggak bisa kita atur. Jadi gini bro. Tikusnya noleh. Ya kan? Tapi manusia kita bisa atur. Jadi main zoom out. Kalau buat video pembelajaran di kelas misalnya, pelajaran matematika, kita harus tahu pelajarannya apa, anak-anak sedang ngapain, alat apa yang digunakan, siapa aja yang menulis, kita harus tahu. Nah, ketika anak nulis, orang kan nonton, tulis apa ya, benar nggak? Baru kameramen itu baca aura penontonnya, tulis apa. Baru anaknya, ekspresi anaknya kita ambil,
ya. Jadi misalnya ini shot boleh, ya, shoulder shot boleh ke atas, itu ambil semua tak beberapa sisi, mungkin 3 detik. Terus apa yang dia tulis, zoom out, zoom in semua enggak. Jadi satu orang tuh berapa video kita rangkai, itu menarik. Ya, jadi misalnya kita nerang ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan menyaksikan proyek anak-anak jadi membuat bayi. Bahannya adalah ini ya, rasa stroberi. Jadi ngomong terus, ngomongnya ada dilancarin udah. Tapi dokumentasinya pada waktu pembuatan itu juga hati. Jadi kita ngomong, sambil tampilnya videonya cara membuat kita dari ngomong tadi. Ya, tapi ngomongnya kalau bisa ngomongnya sempurna mungkin, ngomong terus, karena editor akan tahu kapan ditampilin dia, ditampilin orang ngomong, kapan ditampilin video. Ya, jadi pokoknya kita awal sampai akhir sempurna. Baca juga boleh, kan ini kalau baca, ya, ini tripod, jangan layarnya jalan di samping. Kalau kertasnya di samping, dia ngelirik ini. Enggak. Nah, kalau pembaca berita ini kamera, ini ada TV-nya. Nah, kalau bisa Bapak Ibu nanti kalau tripodnya terlalu tinggi, ini kan nggak mungkin ya. Nah, Bapak Ibu nanti pinnya boleh gini di belakang kamera, di bawahnya. Nah, membuka. Kertasnya jangan sampai ada suaranya, jangan godekan gara-gara dengan artis ya. Ya, tapi pelan-pelan. Salah baca, salah baca, ulangi. Ngomong batin. Ya, sempurna mungkin. Setelah lancar, sempurna sampai akhir, akhir tugasnya selesai. Habis itu kita ngambil dokumentasi yang lain. Dan nanti editor yang putar kotak nih, kapan memutarkan gurunya, kapan mutar anaknya. Ya, ini siapa? Tipsnya ya, tipsnya gimana ya? Ya kalau kita menerapkan sebuah proses yang menarik, kita tampilin anaknya. Nah kalau saya begini Bapak Ibu, kalau itu adalah usaha yang apa ya, yang menanggulangi lah ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu dari hasil musyawarah itu sudah ada, kapan guru itu tampil wajahnya, kapan enggak, itu dimusyawarahkan dari awal. Kalau sudah ada apa dari awal, itu amannya apa? Nanti mobilnya akan rekaman HP. Ketika dia nggak tampil wajahnya. Ya. Atau ketika kita tahu bahwa dia wajahnya nggak tampil, di sini nih rekamannya udah kita pakai satu di sini, kalau nggak pakai soundnya, mic-nya. Di sini kita on-kan, suaranya masuk semua. Baru nanti taruh layarnya atau sama bawah. Ketika layarnya di atas sudah digambar anak-anak, di bawahnya ibunya nggak kelihatan, kita ambil suaranya aja. Gambarnya anak-anak, ketika anak sampai orang di atasnya di bawah, dipakai suara di bawah. Itu yang paling aman. Ya, tapi kalau saya seperti itu. Kalau one man show ya, nggak ada yang bantu, pakai tripod sendiri. Kayak saya seperti itu ya. Ada 3 HP, saya ngomong sendiri. Terus sekiranya pembukaan saya ngomong, habis itu saya tahu, habis ini saya nggak perlu tampil wajah, terus saya baru rekaman panjang, selesai mau menutup, baru saya wajah lagi. Memang suaranya agak beda, tapi nggak masalah. Ya, suara saya masukkan, baru tampilan anak-anak itu nggak nyampe sehari selesai. Ya. Nanti lama-kelamaan Bapak Ibu tahu ya kekurangan sendiri. Ada lagi? Apa? Ya.
bagaimanapun ide yang sempurna pada waktu musyawarah itu di lapangan akan menemukan banyak inovasi. Bener, nanti Bapak Ibu rasakan. Ketika musyawarah awal, kita gini ya, ngomong gini. Setelah di lapangan menemukan ide baru. Ini suaranya keras deh. Gimana kalau kita beralih ke sana? Akhirnya apa? Di sana ada pemandangan baru. Ada ini suaranya gampang pasti ya. Kita pemandangannya aja deh. Nah, berubah kan? Padahal rapatnya 2 jam tadi. Makanya kita harus konsisten dari skripnya. Apapun yang terjadi di lapangan. Sesuai temanya. Ya, sesuai temanya. Kemarin banyak proyek, ya ada yang di bawah tangga, ada yang di depan di depan hotel, ya. Prosesnya juga ada yang naik tangga dulu, dari itu baru ngomong, ya. Terus saya himbau kekurangannya banyak adalah banyak suara yang bagus. Ketika proyek semuanya kan pada ngambil banyak background ya. Menurut saya kan bagus, yang bagus menurut saya cuma 3, pasti dituju semua dulu gantian kan. Dan ketika gantian itu, sekarang pada mulai nggak rame, makanya itu harus diantisipasi. Karena ada yang pintar ketika semua berebut, mereka menggunakan ruangan ini sepi dan bagus hasilnya. Dan juara 1 ya. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau video pembelajaran jangan terlalu terpancing dengan pemandangan. Yang penting kita apa sih materi ya, kecuali kalau kita membuat film. Makanya keterampilan ini nanti akan banyak skill. Belajar bisa, video pembelajaran bisa, ini adalah video. Kalau ini video gampang, butuh green screen, tembok, kayak gini udah untuk nampilin kita debat bukan misalnya penutupan di mana sudah habis itu di dalam ruangan. Ya kecuali menggunakan praktik anak-anak. Hari ini kita akan menampilkan tentang bagaimana menyetek tumbuhan. Nah, baru eksperimen di lapangan. Itu sungguh banget itu. Ya, bagaimana, kemudian pisaunya bagaimana, pisau bentuknya bagaimana, cara narinya bagaimana, berapa dalam tanahnya, itu banyak banget. Tapi kalau kecil, ya. Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah masuk semua. Emang gitu ya? Biasanya aku lebih suka sebenarnya. Oke. Oke, lanjut. Ya, saya selain ya. Kita akan bermain tentang besar kecil pada pen ya, seperti TK ya. Oke, sekarang berdiri Bapak Ibu. Oke, berdiri. Ya. Ya. Jadi nyanyinya besar kecil panjang pendek dan tepuk tangan. Ya. Besar kecil panjang pendek dan tepuk tangan. Besar kecil panjang pendek dan tepuk tangan. Kalau saya mengatakan besar, Bapak Ibu praktiknya kecil. Semut, saya semut kecil. Semut kecil. Oke, Bapak Ibu sudah menyebutkan
kecil, tapi perilaku Bapak Ibu menunjukkan sebaliknya. Misalnya, semut, ular, Ini pendek. Kalau panjang ini, ya. Ini panjang, ini pendek, ini kan kecil kan? Nah, ucapnya besar, panjang, pendek, kecil. Oke ya? Nah, ketika saya nyebut semut, berarti kecil. Oke ya? Gajah, ular, Ya. Oke, panjang ini. Panjang. terus ular. Sambil nyanyi, saya keliling, nanti dadakan saya sebut semut. Berarti kecil. Oke ya? Oke. Ya. Sambil nyanyi, besar kecil panjang pendek dan tepuk tangan. 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 Ulang. Ulang pendek panjang. Besar kecil panjang pendek dan tepuk tangan. Besar kecil panjang pendek dan tepuk tangan. Besar kecil panjang pendek dan tepuk tangan. Benar. Oke. Ulang. Ulang. Oke, sebaliknya. Besar kecil panjang pendek dan tepuk tangan. Besar kecil panjang pendek dan tepuk tangan. Benar. Gendam kecil. Oke, besar kecil panjang pendek dan tepuk tangan. Semut. Semut apa? Seperti itu. Saya minta satu orang mewakili dan bawa kursi ke depan. Oke? Setiap duduk di sini bawa kursi. Oke. Silakan bawa kursi ke sini. Nah, di bawah kursinya. Oke, buat kursi mereka saling membantu belakangnya ya. Oke, oke, 10 ya, agak lebar. Oke, silakan. Yang tinggal ya, ya sudah. Dulu. Sembilan kelompok ya? Baru 9. Satunya lagi? Oke. Ada yang belum? Siapa? Oh belum. Oke. Ya. Bawa kursi. Oke ya. Nah, mundur dikit. Oke. Oke. Karena nanti pada lupa. Oke ya, jadi ngantuk ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang maju ini adalah yang biasa ngantuk.
ya. Bentar ya. Enggak, dulu. Oke ya. Sudah? Oke. Yang tadi Bapak Ibu ini sudah masuk nilai. Ya, sudah ya. Oke. Mohon untuk grupnya juga disiapkan nanti apa yang diminta. Biar nanti ya. Jadi begini cara permainannya. Nah, Bapak Ibu, nanti akan saya minta untuk mengambil sesuatu, entah di grupnya atau di grup lain boleh. Ya. Ketika saya bilang door, Bapak Ibu boleh mengambil. Ya, entah apa itu. Ya. Tapi kalau tidak bilang door, Bapak Ibu tetap di sini. Paham ya? Oke. Jadi biar cepat, aturannya biar menang, ya. Bapak Ibu nanti boleh dibantu. Misalnya saya suruh ambil mobil, misalnya, ya. Siapin mobil di atas meja, ya. Biar cepat nanti ngambil. Oke, contoh, ya. Oke, baik. Perhatikan, ya. Ambilkan kertas. Ingat peraturan tadi ya. Ambilkan kertas yang sudah dilipat dua. Mulai. Kenapa terjadi? Oh dong. Oke ya. Jadi instruksinya adalah dot. Ya. Jadi nanti kalau balik bebas pokoknya duduk ya. Ya. Nanti bapaknya yang ya. Oke. Pertama, ambilkan ya botol minum yang sudah minum ya. Yang sudah diminum setengah. Ya. Setelah itu Bapak Ibu silakan kembali di kursi yang Bapak Ibu duduki. Hilang, kursi itu hilang. Kenapa nggak duduk tadi? Hah? Hilang. Berarti hilang itu kembali ke kursi. Silahkan dijawab. Oke ya? Oke. Hah? Oke ya. Selanjutnya, kalau ini tadi kembali bebas ya. Bebas kursi dimanapun asalkan duduk dulu. Yang kedua, ambilkan pena ya dari grup manapun ya. Silakan nanti kembali ke sini, terserah duduk di mana ya. Duduk di mana, di kursi boleh, yang lain juga boleh. Don. Ada berkurang? Oh, oke. Oke, Pak, hadiahnya kursi, Pak. Oke, merapat. Merapat lagi. Kita akan mendapatkan ratu apa raja ya di sini ya. Oke. Rajanya sudah ada ya. Rajanya sudah ada. Oke. Selanjutnya. Oke ya. Selanjutnya. Kembalikan botol aqua. Nah, botol minum ya ke meja, bukan ke meja baju, bukan ya, ke meja yang tadi Bapak Ibu ambil. Setelah itu kembali lagi. Don. Masih satu. Iya. Oke, merapat lagi. Oke.
siap nih. Oke, ambilkan ya. Tariklah teman dari yang Bapak Ibu kenal di sini, bukan sekecamatan, bukan ya. Yang Bapak Ibu di kamar atau apa yang lain institusi, tarik ke sini dan sebutkan namanya. Ya, ya. Jadi tariklah teman Don. Ini kalau nggak tahu namanya, saya suruh turun. Namanya siapa? Benar? Ini? Oke, ini? Oke, benar ya? Oke, benar? Benar ya? Oke, nunggu semua ya, silakan duduk. Nah, oke, ini kursinya Pak dia tadi. Oh iya. Iya. Oke ya. Kita masih ada berapa kali ya? 5 ya? 2, 3, 4, 5. Nah, kursinya lebih, bisa lebih. Hah? Yang mana tadi tarik lagi? Kalau yang ditarik tadi duduk. Nah? Kalau yang ditarik tadi malah duduk. Ini kursi siapa tadi? Yang masuk itu tadi siapa? Musik itu tadi. Tapi kan kawannya duduk juga tak ada lagi Pak duduk. Ambillah pena warna hitam, Dor. Nah, ini Bu, kayaknya sengaja ya. Iya. Nah, silakan hadiahnya ini. Oke. Saya tinggal 5. Oke ya. Oke. Silakan pinjam identitas teman line group. Go. Ini hadiah kursinya. Oke. Iya. Ini kayaknya malas ke depan dia lambat-lambat gini. Gitu ya. Oke, tinggal 4. Mungkin silakan melingkar lagi. Ya. Ini kalau misalnya kursi DPR MPR ya pasti rebutan ya. Selanjutnya adalah kembalikan identitasnya, Dor. Oke, hadiahnya. Oke. Sudah kenal semua akunnya? Sebagian. Oke. Pinjam identitas yang ada hurufnya S, Dor. Oke. Ini ada susah ya. Oke, saling belakang ini. Oke. Bapak Ibu, ini tugasnya agak susah ya. Pinjam jam tangan selain kelompok ya, tetapi satu memang dipinjamkan
Ya, dor. Enggak. Bapak ambil menyanyi. Dikasih. Oh iya, disikat. Oke. By Takupas Dance Crew.
sebagai tinggal artis itu kan. Siap kan? Ya kita cari materi teman-teman. Tumbuhan sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Manusia dan harus ada anak-anak, tumbuhan. Agak orang pakai ini, jangan ngebut-ngebut. Santai. Jadi anak-anak, baru tarik nafas, baru tumbuhan. Yang mana cara masuk? 1, 2, 3. Baru kan kamu jam lagu itu. 1, 2, 3. Gelombang 4 bisa. Terima kasih. Lama kita cuma tulisan lagi baca mau ini. Nah, tapi ini marah jadi tano, satu. Yuk masuk sama siapa tadi? Marah. Yuk masuk. Tadi aku masuk. Langsung masuk ya. Yang pertama, yang kemarin kita mengenal ciri-ciri hari ini menjadi Hai anak-anak, apa kabar? Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kemarin kita sudah belajar mengenal ciri-ciri dari bangun data. Hari ini kita akan mengidentifikasi jenis. Ibu masuk. Siap. Satu, dua, tiga. Mars, Jupiter,
Saturnus, Uranus, Neptunus. Aku ganti ini nanti jadi beda. Tidak ada batas. Gitu. Ya. 1, 2. Sini kalau baca kemana? Jadi mata tuh. Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian planet luar ada Jupiter, Neptune, Uranus dan Kita buat ini dulu. Di tanggal boleh. Sini aja, Pak. Apa namanya? Benar kan ya? Betul. Dulu lagi kata. Gitu. Oh. Ya. Timun ngomong. Ada mamalia, contohnya ada kucing, sapi, dan gajah. Sumber daya alam tentunya memberikan dampak bagi kehidupan manusia, baik dampak secara positif maupun dampak